Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi PSI yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Perancangan sistem secara umum. Data flow diagram yaitu representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di mana komponen-komponen tersebut dan asal tujuan dan penyimpanan dari data tersebut. Kita dapat menggunakan DFD untuk dua hal utama, yaitu untuk membuat dokumentasi dari sistem informasi yang ada atau untuk menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang baru. Ada tiga jenis DFD. Yang pertama ada konteks diagram, DFD fisik, dan DFD logis. DFD dapat digambarkan dalam diagram konteks dan level N. Huruf N dapat menggambarkan level dan proses di setiap lingkaran. Diagram konteks, diagram level N, DFD logis, DFD fisik, konteks diagram. Jenis pertama konteks diagram yaitu data flow diagram tingkat atas atau DFD top level, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal, atau CD menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem. Konteks diagram atau CD. Jenis pertama konteks diagram yaitu yang tadi, data flow diagram tingkat atas atau DFD top level, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal, atau CD menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem. Diagram level N atau data flow diagram leveled. Dalam diagram N, DFD dapat digunakan untuk menggambarkan diagram fisik maupun diagram logis, di mana diagram level N merupakan hasil pengembangan dari konteks diagram ke dalam. Komponen yang lebih detail tersebut disebut dengan top-down partitioning. Jika kita melakukan pengembangan dengan benar, maka akan mendapatkan DFD yang seimbang. Ada pula DFD fisik, yaitu representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan entitas-entitas internal dan eksternal dari sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan keluar dari entitas-entitas tersebut. Entitas-entitas internal adalah personal, tempat, sebuah bagian atau mesin, misalnya sebuah komputer dalam sistem tersebut yang mentransformasikan data. Maka DFD fisik tidak menunjukkan apa yang dilakukan, tetapi menunjukkan di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem dilakukan. Ada pula DFD logis, yaitu representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan keluar dari proses-proses tersebut. Kita menggunakan DFD logis untuk membuat dokumentasi sebuah sistem informasi karena DFD logis dapat mewakili logika tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem tersebut tanpa perlu menspesifikasi di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sistem tersebut dilakukan. Ada keuntungan dari DFD logis, yaitu dibandingkan dengan DFD fisik dapat memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi yang dilakukan sistem. Perlu diperhatikan di dalam pemberian keterangan atau label. Lingkaran atau simbol proses menjelaskan apa yang dilakukan sistem, misalnya menerima pembayaran, mencatat penjualan, membandingkan kas dan daftar penerimaan, serta mempersiapkan setoran dan lain-lain. Ada aliran-aliran data atau simbol aliran data, menggambarkan sifat data, misalnya pembayaran atau bukan cek kas, kartu kredit, jurnal penjualan atau bukan buku penjualan.
Usulan dari analisis atau berupa DFD dalam bab 4, beberapa hal yang umum yang mendapat perhatian dalam mendesain baru tersebut ialah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu, master detail update, meminimalkan tugas-tugas yang tidak penting, menghilangkan tugas-tugas yang duplikat, menambahkan proses baru, meminimalkan proses input, menetapkan bagaimana yang harus dikerjakan komputer dan bagaimana yang harus dikerjakan manual. Diagram konteks, data flow diagram atau DFD, yaitu alat bantu yang dapat menggambarkan sistem secara lengkap dan jelas, baik sistem yang sudah ada maupun sistem yang masih dalam rancangan. Dalam DFD dijelaskan mengenai aliran data, informasi, proses, basis data, dan sumber tujuan data yang dilakukan oleh sistem. Tingkatan atau level DFD dimulai dari diagram konteks yang menjelaskan dan menggambarkan sistem secara umum, terdiri dari beberapa elemen-elemen di luar sistem yang memberikan input ke dalam sistem. Diagram konteks tersebut akan dirinci ke dalam beberapa proses yang ada dalam sistem sehingga menghasilkan uraian sistem dalam level N yang lebih terinci. Ada juga entitas luar pendukung sistem. Berdasarkan diagram konteks pada gambar 2 terdapat 3 entitas luar yang berhubungan dengan sistem. Setiap entitas luar tersebut mempunyai peran masing-masing yang berhubungan dengan sistem. Peran dari setiap entitas tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Nah, ini dia ada nama entitas serta perannya. Ada mahasiswa, dosen, jurusan, dan masing-masing perannya. Bisa dapat dilihat ada, kalau mahasiswa ada pengisian formulir, mengikuti perkuliahan, mengikuti setiap ujian, serta menerima transkrip nilai. Nah, kalau dosen mengejar satu atau lebih mata kuliah, memberikan tugas atau kuis, mencatat data hadir mahasiswa, serta memberikan penilaian kepada setiap mahasiswa. Ada juga jurusan mencatat data mata kuliah, mencatat data hasil perwalian, mengolah data nilai akademik, serta membuat atau mencetak transkrip nilai. Tujuan prosedur kerja pada sistem yang berjalan sekarang, aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan data nilai adalah sebagai berikut. Input data atau data master terdiri dari input data mahasiswa. Data yang diinputkan terdiri dari NIM, nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat sekarang, jurusan, jenjang, dan program studi. Ada input data mata kuliah. Data yang diinputkan terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dan jumlah SKS. Pengolahan data terdiri dari pengolahan data FRS atau PRS, perwalian, dan data yang diinputkan adalah data mata kuliah yang diambil pada saat perwalian untuk setiap semesternya. Pengolahan data nilai. Data yang diinputkan adalah data nilai akhir setiap mahasiswa yang didapat setiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada saat perwalian. Data nilai yang diinputkan berupa angka yang kemudian dikonversikan menjadi nilai mutu dan nilai lambang. Pembuatan laporan terdiri dari kartu hasil studi, transkrip nilai, kartu ujian, absensi UTS, absensi UAS, serta absensi kuliah. Ketentuan. Ada ketentuan yang berlaku dalam aktivitas akademik yang berhubungan dengan pengolahan data nilai adalah sebagai berikut. Ada item dan ketentuan atau aturan. Yang pertama ada data mata kuliah. Ketentuan atau aturannya yaitu kode mata kuliah mengacu pada pengolahan mata kuliah yang berdasarkan mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, mata kuliah kehidupan bermasyarakat. Namun pada intinya keseluruhan mata kuliah tersebut mengacu pada kurikulum standar internasional. Ada perwalian juga. Setiap pengambilan mata kuliah dilakukan secara normal oleh setiap mahasiswa yang berkisar 20 SKS sesuai paket SKS tiap semester kecuali semester tahun akhir. Namun pengambilan jumlah beban SKS oleh mahasiswa STIMIK DCI semester berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Proses perwalian harus selesai sebelum perkuliahan semester selanjutnya dimulai. Serta ada data nilai. Nah, yang pertama data nilai yang telah diolah berupa angka dengan tentang nilai 0 sampai 100 dan disebut nilai absolut. Yang kedua, data nilai kemudian dikonversi menjadi nilai mutu dan nilai lambang. Yang ketiga, pada hasil pengolahan data nilai apabila diperoleh mahasiswa dengan nilai D dengan jumlah 6 buah untuk S1 dan 4 buah untuk D3, maka nama mahasiswa tersebut wajib mengulang mata kuliah tersebut. Jika diperoleh nilai E, maka mahasiswa tersebut wajib
mengulang, dan jika nilai T maka mahasiswa tersebut harus melengkapi tugas maksimum 2 minggu, dan jika tidak melengkapinya nilai E. Kesimpulan dari analisis secara umum, sistem yang berjalan sekarang sudah cukup baik. Dukungan personil, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi sudah memadai. Selain itu juga sebagian informasi pengolahan datanya sudah diolah dengan sistem komputerisasi, yang diantaranya sudah memiliki software khusus untuk menanganinya sistem tersebut. Namun hanya sebatas pada aplikasi yang belum terintegrasi dengan subsistem lainnya. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.